Kadang kita itu maaf ya, demi Allah maaf. Kadang kita di TikTok nasehatin, kadang di luar kita yang diomongin ustadznya. Kita yang dibilang ustadz, bang, dari mulai abang ustadz, sampai om ustadz, om ustadz, sampai berubah jadi om ustadz. Kita nggak pernah ngomongin dia, kita ngasih motivasi, ngajarin ngaji, nggak pernah ngomongin, kecuali yang keluar mulutnya adalah Quran, hadis, motivasi. Di belakang diomongin belek-belek. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, hal tersebut berarti keinginan menjadi baik bukan semata-mata keinginan yang dihayalkan, teman-teman. Keinginan itu ya, menjadi baik bukan semata-mata keinginan yang dihayalkan. Setiap orang harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hal yang menjadi keinginan baiknya. Jika seseorang ingin memperoleh harta untuk digunakan dengan baik dan memberi manfaat kebaikan kepada orang lain, dia harus berusaha untuk mendapatkan harta secara halal dengan sungguh-sungguh. Sementara itu apabila ingin memiliki ilmu yang banyak untuk diajarkan dan dimanfaatkan dalam kebaikan, seseorang harus belajar dengan serius, ya, dengan sungguh-sungguh. Minimal kalau kalian ngaji nuntut ilmu, jangan bikin geretek hati guru nggak ridho. Takut, karena kalau hati guru itu nggak ridho, hidup Anda belangsak. Beneran, dulu kalau di Madura itu, waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir, kalian nyolong jarum di pondok, keluar itu jadi bajingan number 1 di muka bumi. Padahal cuma nyari nyolong jarum, apalagi ngaji nih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang sudah hadir, mudah-mudahan sehat selalu teman-teman. Jadi teman-teman, seseorang itu harus belajar dengan serius sehingga menjadi orang yang alim, mampu memanfaatkan ilmunya pada jalan hidup yang benar. Akhirnya menjadi kewajiban kita untuk terus menjaga kebersihan jiwa agar menjadi sehat, dapat mengarahkan kita pada kehidupan pribadi yang saleh dan salehah, insya Allah, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan saya tentunya berharap teman-teman yuk upgrade lagi, masuk di kajian-kajian, supaya wanita itu teman-teman harus disibukkan sama nuntut ilmu. Beneran, perempuan itu harus disibukkan sama belajar, nuntut ilmu, ada kajian-kajian tulis, ya, habis itu diamalkan dan sebarkan. Karena kalau perempuan nggak disibukkan sama nuntut ilmu di Komal, di TikTok, kalian akan disebutkan karaoke, giliran ketombak, curhat. Ada dulu santri saya kayak gitu dulu. Sini emang nggak ada santri saya, masya Allah, solehah semua. Dulu ada tuh, ya. Dulu ada santri saya tuh, giliran karaoke, haha hehe haha, ketombak, akun aku ketombak Ustaz. Ya alhamdulillah, ya Ustaz mah akunku ketombak, kenapa? Alhamdulillah, minimal tuh akun nggak karaokean lagi, nggak maksiat lagi. Dulu. Sekarang mau santri Ustaz mah solehah semua, menurut ngaji, hafalan Quran. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalif. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalif. Wah, santri Ustaz menghafalin. Oh, lagi ngapalin Quran mulu, karaoke mah udah ditinggalin, karaoke gitu. Gak ada. Dulu ada santri itu, giliran ketombak dia curhat, Ustaz, kunku ketombak. Alhamdulillah, kata Ustaz, minimal itu akun istirahat, enggak karaokean lagi, kata kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya malah Ustaz jahat, orang akun ketombak malah alhamdulillah. Ya iyalah, kan minimal itu akun nanti di hadapan Allah berhenti untuk bersaksi untuk ngelakuin maksiatmu mulu. Makanya doanya Nabi apa?
Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah ketika bertambahnya umur, ruh masih menempel, mata bisa melihat, kuping mendengar, hidung berhembus nyaman, dan juga lisan masih bisa merasakan mengecap, manis, asam, acen, dan semuanya ada, sampai posisi hati dan juga akal normal, pada posisi semua masih hidup, bertambahnya kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah ya Allah kematian sebagai berhentinya aku dari maksiat. Jadi kalau umpama akun tertombak, alhamdulillah, gak maksiat lagi tuh akun. Dari kemarin kayak ketombak biar gak pakai karaoke mulu. Gitu teman-teman ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan tuh akun sudah tenang bersama Bapak di sana. Kita doain semoga diluaskan kuburannya tuh akun lagi metong ya, mungkin bangkitnya katanya 7 hari katanya. Dulu di sini nggak ada, sini mah nggak ada orang soleh dan solehah semuanya, masya Allah, dari saking solehahnya panjang banget tuh ya. Makanya mudah-mudahan ya diluaskan tuh kuburannya akun ya. Tahlilan, kita tahlilan betulan. Allah sawab. Demikian teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu, dan guyonan-guyonan kita guyonan-guyonan yang memang realita dan minimal ada ilmu di dalamnya. Guyonannya pakai ilmu. Keren nggak teman-teman ngaji? Ya harus gitu ngajinya. Guyon fakta, tapi guyonnya mendatangkan ilmu. Insya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa sekarang nih teman-teman? Wanita pandangan menjadi untuk para istri. Yang tips yang ke-6. Kemarin kan 5, berarti 5-5 ya. Untuk menjadi istri yang istimewa di muka bumi ya, biarin yang gatel-gatel deh ngomong. Panjangin gue lamain biar nggak ngomong-ngomong deh. Tips yang ke-6. Enggak Ustaz, itu ada tips yang ke-6. Masih ngaji ini, belum kelar ini. Dijawab dulu kan, itu sesuai tema itu. Sesuai tema itu Ustaz. Dari tadi. Sesuai dengan kajian barusan. Apa? Iya, dia kasihan udah tulisin itu tangannya. Katanya kalau dari dia tadi, hasad Titi. terus mengajak orang untuk tidak berteman dengan orang tersebut, gimana Pak Ustadz? Gitu. Nah, dikucilkan udah ada orang. 10 kali dibaca. Kalau dia hasad terus ngajak orang untuk tidak berteman dengan orang tersebut ya. Dengan orang tersebut Gimana gimana? Ustadz? Teman-teman, saya kan selalu katakan ya ke teman-teman, ketika ada orang yang iri ya, orang itu kalau ada sifat iri, dengki sama kita, ya bersyukurlah. Kok bersyukur Ustaz? Ada orang iri kok bersyukur ya? Ya bersyukur. Saya selalu katakan sama teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman catat, dan saya selalu ulang. Ini kalimat dan ada khusus babnya untuk tentang masalah orang yang benci sama kita, iri sama kita, bahkan orang yang selalu fitnah kita gitu kan. Dan saya selalu katakan, bersyukurlah kamu ketika kamu itu mendapati orang yang memang iri ya. Ada orang yang jelek-jelekin kita kan gitu, betul nggak? Catat ya, catat. Sumber orang yang menjelekkan kita itu kan ada dua ya, sumbernya itu dua. Sumbernya dua ketika orang itu menjelek-jelekkan kita, ngajakin orang lain supaya nggak masuk komal kita, supaya sepi. Sumbernya dua dan bentuknya juga dua. Sumbernya dua
bentuknya dua. Sumber dua, bentuk dua. Berarti ada berapa? Ada 4. Catat nih. Sumber orang yang menjelekkan kita, iri sama kita, hasad sama kita, benci sama kita. Sumbernya 2. Bentuknya 2. Berarti berapa? Ada yang bilang 5, ada yang ini sebetulnya dia sering. Ntar gue bilang 3 in 1 lagi. Nah, 4-4-nya ini teman-teman, 4-4-nya ini menguntungkan kita. 4-4-nya ini sumbernya 2, bentuknya 2, menguntungkan kita, percaya deh. Pertama, catat. Sumbernya tuh mau menjatuhkan kita. Dia mau menjatuhkan kita kan? Jelek-jelekin ini, jangan ke Komal ini, dijelek-jelekin kita. Dia mau menjatuhkan kita. Berarti kita tinggi di mata mereka. Dia mau merendahkan kita karena kita lebih tinggi dari dia. Jadi dia mau rendahin kita. Itu logikanya itu. Ingat satu tuh, paham ya? Udah dicatat ya? Jangan nanya-nanya lagi nanti. Yang kedua, iri sama kita, dengki, hasad. Berarti kita baik. Berarti kita baik. Kalau ada orang yang iri, dengki, hasad, jelekin kita, berarti kita baik. Ada yang fitnah kita, berarti kita baik. Karena nggak mungkin ada orang iri sama keburukan. Nggak ada orang iri itu sama keburukan. Wah, iri sama dia, kok dia bisa ya gitu ya, maling gitu kan, jadi maling gitu. Ada orang iri sama maling. Hasilnya mungkin iri ya, gue yang dapat duit ya. Kalau duitnya iya, maksudnya kerjaan jeleknya. Ada nggak orang iri sama orang jelek? Gue iri sama dia, muka lu hitam banget, gue iri banget pengen jadi hitam muka gue. Mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Bang Ansar, ya. Jadi yang kedua ini, iri kepada kita, berarti kita baik. Kenapa? Karena nggak mungkin orang iri sama orang buruk. Gue iri sama dia, kenapa? Tuh mata belok banget, gue iri sama mata beloknya. Mana ada? Gue iri sama dia, kenapa? Badannya dekil banget, gue pengen banget badan kayak dia dekil gitu. Mana ada orang iri sama orang dekil? Orang iri sama orang baik. Itu orang ganteng banget, putih banget, ya Allah tuh bening banget tuh kulit, ya Allah, gua rasa itu kalau ada nyamuk itu kepleset dari saking tuh bening. Iri sama yang benar. Gue iri sama lu, udah, ya Allah tuh kulit gue pengen semua, itu tompel apa kudis kurap, gue iri banget sama lu. Gak ada orang yang kayak gitu iri. Hah? Gak ada, mana ada. Jadi ketika kamu difitnah, diiri hati, dibenci sama orang, difitnah ya, berarti karena kamu baik, ya. Nah bentuknya, nah kita lihat nih, bentuknya jadi gibah, diomongin, ya. Di mana? Di belakang, betul nggak? Ngajak-ngajak orang-orang diomongin, dia begini. Ustaz Hanafi itu poligami, itu jauh, dia banyak lu bininya, padahal dia dalam hati karena gua nggak jadi bininya, gua omongin jangan dia jadi bininya, padahal dia pengen jadi bini gua, kan gitu. Jangan Ustaz Hanafi, lu jangan ngaji, lu nanti jadi korban, padahal dia lagi pengen jadi bini gua, kan gitu. Ada yang gitu. Gua kepret nih Kaleli, lu jangan wak-wak, gua kepret lu Kaleli, ini gua lagi ngomong, ini gua lagi serius, jadi kagak serius gua ini. Umpama itu ada yang ngomong kayak gitu, udah jangan hadir di pengajiannya, ngapain lu hadir di pengajian lu, jangan nggak bakalan lu, udah itu tukang kawin itu, kan kita tolak itu karena itu. Masuk Eko katanya pasti. Nggak, biar nggak terlalu tegang teman-teman, biar nggak terlalu tegang. Contoh jangan tersinggung ya teman-teman, maaf. Jadi ngomongnya dia di belakang abangku. Tuh bentuknya jadi kayak gitu, jadi gibah dia, ngomongin orang, ngajak orang. Dan makanya dia beraninya di belakang, nggak berani dia di depan. Atau bentuk yang kedua jadi fitnah abangku. Setelah gibah itu kan ngomong yang benar nih. Kalau gibah kan ngomong yang benar. Ustadz Hanafi itu buka Komal, mau kajiannya apapun. Ini jangan salahkan saya ya kalau saya nggak dilanjutin kajian tentang
Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi ya, tentang tips menjadi pasangan suami istri paling bahagia di muka bumi ini. Karena terpotong sama pertanyaan kan, ini karena moderator yang minta saya jawab agak panjang lebar supaya paham, nggak diulang-ulang. Jadi jangan salahin saya kalau tips yang ke-6, 7, 8, 9, 10 ini nggak dibahas. Nah, bentuk yang kedua ya, bentuk yang kedua itu fitnah. Kalau pertama gibah, Ustaz Hanafi itu ini loh, kalau ngomong apa masalah apapun pasti poligami gini, itu kan gibah. Memang faktanya begitu, gibah jadinya bentuknya, betul nggak? Gibah itu sesuatu yang benar. Wah, sininya poligami, udah jangan masuk situ, ntar lu jadi korban. Padahal dia ditolak sama kita untuk jadi istri yang kedua. Itu jadi gibah jadinya. Ya, gibah jadinya. Udah biarin, Matuzala mau ngomong apa juga dari emang 5 tahun, bahkan dari zaman akhirat. Dari zaman sebelum terjadinya Yesus lahir, Matuzala emang kayak gitu, orang stres bebas mau ngomong apa aja, jadi jangan dilayanin Matuzala. Orang ODGJ bebas mau tapping apapun komal saya, karena dia emang di komal-komal nggak ada yang jabanin orang ODGJ. Jadi kalau ada teman-teman memang bales Matuzala ngomong, berarti kamu terdikte sama orang ODGJ. Jangan dibalas, dia paling tapping doang, bisanya apa gitu loh. Ayo kalau mampu bahasa Arab, dulu tuh ngomongnya tuh, itu kayak diinin, kalau mampu Ustaz Hanafi diskusi pakai bahasa Arab sama saya, beleng-beleng. Men-tapping doang nih, jadi jangan dilayanin. ODGJ itu udah lama, itu udah akut. Itu antara gibah. Lalu yang kedua, fitnah. Berarti kan empat-empatnya nih. Tadi yang pertama apa teman-teman? Sumbernya itu menjatuhkan kita karena kita tinggi. Ya kan, dia pengen kita direndahin karena kita lebih tinggi. Lalu yang kedua, iri sama kita karena dia nggak mampu melakukan sebagaimana kita lakukan sekarang, makanya dia iri. Karena dia nggak mampu, dia iri. Ya Bluis, Ustaz mohon maklum, dia itu baru kabur dari masa. Bukan baru kabur, emang dia kabur-kaburan gitu loh. Orang gila aja takut sama dia, ODGJ aja takut sama dia apalagi. Nah, pertama gibah, kedua fitnah. Itu bentuknya. Ya. Jadi bentuknya gibah dan fitnah. Nah, teman-teman, artinya kalau Anda difitnah, artinya kita di mata dia tidak ada keburukannya. Paham ya? Udah dicatat ya? Yang namanya fitnah itu, kita itu tidak ada keburukannya. Justru karena tidak ada keburukannya lah dibikin cerita-cerita palsu. Paham? Paham ya? Makanya dikatakan fitnah. Fitnah kan tidak sesuai dengan fakta kan? Karena kita orang baik, difitnah sama dia, dibikin-bikin cerita, artinya kita baik. Makanya bentuknya itu yang antara gibah sama fitnah. Jadi kita di mata dia tidak ada keburukannya, sehingga dia harus bikin-bikin cerita tentang keburukan kita. Simpel nggak jawabannya? Simpel ya, walaupun agak panjang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Udah, lanjut. Ada kajian lagi? Udah nggak ada ya? Nggak ada ya? Beres ya? Udah paham ya? Semoga Bang Pandi Ahmad dengar nih. Oh, udah biarin lah. Paham Ustadz dengan kajian itu. Terima kasih Pak Ustadz. Yang bermasalah Ustadz ya, bukan bermasalah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nggak capek itu ngiri, Alhamdulillah, dengki, yang kita sendiri nggak kenal sama orangnya. Kok putus-putus ya, Bunda Rosa? Saya putus-putus di saya ya, nggak tahu di teman-teman ya. Kalau di saya putus-putus ya Bunda Rosa. Iya, teman-teman putus-putus. Aman. Berarti Ustadz yang Aman ya, berarti ini saya nih smart. Iya, makanya smart friend saya berarti nih yang ini nih, berarti harus pakai simpati. Coba deh bentar. Enggak, Harus itu Ustadz. pakai. Apa nggak capek hati gitu ya, ngiriin orang, hasatin, fitnahin, dengkiin orang,
tapi orang itu nggak kita kenal gitu loh, nggak kenal sama sekali, cuman tampil di komal-komal sudah diiriin gitu. Kok noise ya? Noise nggak teman-teman? Nggak ya? Noise. Enggak bun, aman. Enggak tahu. Dari bundanya enggak, dari itu akun Ustadz yang satu. Berarti hidup akun host Ustadz tuh hidup. Oh, tuh kan aman kan? Kalau mati yang Ustadz yang di atas nggak noise kan? Aman Uni. Aman. Aman. Berarti apa ya? Banyak orang yang iri, dengki, benci sama benci aja. Ngelihat orang itu tanpa alasan ada itu. Banyak kan? Banyak nggak? Berasa nggak teman-teman? Ya betul Uni. Banyak. Kalau saya memang selalu benci Tapi kan hidup saya. Kalau saya selalu benci hidup saya, benar-benar cinta teman-teman. Enggak kan Bunda Rose, kita kan selalu dipesenin sama Pak Ustadz, katanya kita hanya bisa mengatur apa yang kita bisa atur. Kita kalau ngurusin orang lain capek lah bun. Kan kita ngurusin hati kita sendiri aja capek. Ya itu yang Bunda maksud itu. Kenapa kok nggak kenal? Ngurusin hidup orang aja terus apa nggak capek gitu? Menilai-nilai orang Iya. aja. Itu ada kalimat iri disisihkan sama orang-orang jelek bagus. Iri dijauhkan sama orang ya yang satunya iri sama kita. Ya, dijauhkan kita sama yang 9 ini, sama dia juga 10. Nggak ada temen kita. Itu bagus. Artinya Allah pengen kamu jauh dari mereka semuanya. Ada satu lagi ya, orang kadang salah persepsi Ustadz ya. Iri karena dikucilkan kata Bang Atala ya di bawah ya. Ada misalnya kita Bunda itu, bunda itu. Kayaknya bunda itu, bunda bukan abang. Bentar salah nanti di bawah jadi gondek gitu. Hati-hati itu. Oke, Bunda. Oke. Kenapa sih Komalnya nggak pernah ada itu sih Bun? Memang saya yang memilih itu. Saya sendiri yang memilih untuk sepi atau orang nggak datang itu saya yang memilih. Karena kondisinya. Buat apa itu rame nggak ada membawa manfaat. Nggak membawa kemaslahatan bagi orang-orang yang mendengar. Saya yang memilih. Kalau pengen kita memacu yang namanya untuk orang rame bisa aja gitu. Jadi ada orang kayak kemarin Jumat itu saya itu diprotes teman-teman sama empok saya, Bunda Rose namanya, empok saya orang sono namanya Bunda Rose, bukan di sini cuma Poni. Bunda Rose, Ustadz kayak gini turunin aja gitu loh. Tapi saya tuh pengen, nggak apa-apa saya diomelin sama empok saya gitu, karena pengen tahu teman-teman jadi pelajaran. Ini rame gara-gara apa? Gara-gara ribut ngelayanin ODGJ. Lanjut Bunda. Iya, itu Ani yang mau itu Ustadz. Si Poni juga sekali-sekali pengen mau. Ani kan pengen Ustadz jangan begitu, biarin naikin sekali-sekali kan itu. Ani kan nih sama Hera Bun. Sudahlah Bun, dari tadi itu yang disebut-sebut itu yang akunnya kena tombak, itu akun meong punya aku Bun. Bunda. Ada pula orang tadi Tiara ya, kita juga ya ke tempat dia ya. Udah berapa kali, kebetulan kita udah berapa kali diundang ya. Boleh dikata tuh sering
Kalau ada yang mendengar di bawah, biar tahu, nggak pernah Bunda minta naik. Kecuali kepada guru-guru Bunda mengaji, itu baru Bunda mau minta naik. Nggak ada gunanya mah Bunda. Naiklah Bun. Terus Bunda mau minta naik multigas ya. Ada pula tuh, Bun multigas lah, gue mau ngapain ke atas? Bunda nggak suka debat. Lagu pula dia. Nah, itu yang dia framing itu Pak Ustadz. Itu aku juga itu Pak Ustadz. Dia nggak nyambung dia Tiara dari tadi udah itu udah Loadingnya lama. Tahan-tahan. Memang loadingnya lama, loadingnya Bukan. dia gatel dari tadi. Bukan, Pak Tangan Ustadz. udah kelar belum Bukan, kajian Pak belum ngomong Ustadz. ini gitu loh. Enggak, aku tuh mau aku tuh bukan baru ngeh. Di mute. Aku mau pura-pura diem aja. kita udah pergi. Aku tuh mau diem aja tadinya lagi. itu. Dia kirim undangan lagi Tiara. Tuh kan Uni udah pergi kan? Uni udah pergi. Enggak, kan tadi tuh gini bun, Bunda. Kasihan deh gue Tadi baru tuh. loading. Lambat loading Enggak bun, tadi itu kan aku tuh kan akun ini kan jarang naik, yang sering naik kan akun Meong itu. Nah aku Ya, belum jelas. dijadikan moderator Yang jelas itu dia Bun. lagi asik Makanya ngomong, aku belum bisa WA-nya jawab. jalan juga tapi dia di komal Tiara. Jadi orang yang di bawah nggak dilihat nggak didengar. Dia berdua di atas. Apa nggak kesal lo Uni? Ayo Tiara di atas gitu sama pacarnya berdua. Dia WA juga, teleponan juga. Kita diundang ke situ. Emang Ngapain? Jadi banyak. kita diundang. Ada Bunda Suruh jadi saksi Bunda, itu suruh jadi saksi walimah. Kok ganteng. Ustaz dulu, Pak Ustadz. Dasar Katanya Nero lagi itu datang. yang Beleng-beleng. Pak Ustadz, katanya itu tadi ada Apa? 6 tips buat bahagia dunia akhiratnya itu kan belum kelar Pak Ustadz. Enggak, kasihan banget orangnya. Enggak ada kajian, enggak ada kajian. Ini jangan di mute Tiara, dah. ini Jangan udah di 5 menit. mute. Ini udah 5 menit narasi ya dia baru loading gitu kasihan banget. Bukan, aku sengaja diam, Bun. Aku sengaja diam karena apa? Biar nggak panjang cerita. Ini kan kita belum kajian belum kelar. Udah pengawas di bawah. Lanjut, Pak Ustadz. Ini jangan Iya. ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan nggak jujur ke diri sendiri itu jangan. Bunda, ada cerita gini Bunda, ada cerita gini. Jadi saya tuh kan udah terbiasa kalau lagi masih baru pemula kenal saya, Ustadz. Giliran pas benci, Abang. Tambah benci lagi, manggil jadinya tuh. Terus akur lagi, Ustadz. Mana ada Ustadz? Iya, giliran akur lagi itu Ustadz gitu. Jatuhnya Ustadz jatuhnya. Saya diem aja, saya ikutin gitu. Terus gak lama ujung-ujungnya ntar dia DM ngatur-ngatur. Giliran ngasih nomor telepon saya ganti besok namanya. Awalnya nama aja tik apa? Akhirnya saya ganti. Tik Sapam, tik Hansip, tik kalau udah agak kasar. Tik kan tik berarti TikTok. Tik Satpol PP gitu. Jadi dikit-dikit ngatur mulu Bunda. Untung aku tidak begitu. Alhamdulillah. Ini enggak kesebut aku. Alhamdulillah enggak Kita kan baik, kita kan santri yang ini, iya. Kita kan santri yang Paling kalau ada santri gitu yang ya, kalem, empoknya baik. itu, empoknya kan wajar kalau empoknya ngatur. Iya, empoknya itu. Emang empoknya itu. Nah, agak lain. Belum selesai nih kajian. Kita udah Panggil Om udah Ustadz. kemana ini? Ada Oke. empok manggil Om Ustadz. Udah kemana-mana ceritanya. Bismillah, Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi. Kemarin tipsnya sudah sudah kita ini. Sekarang tips yang keenam itu mengubah desain interior rumah. Jadi teman-teman, sebagai istri itu harus upgrade. Saya suka dulu kalau istri saya teman-teman, itu setiap kamar tuh dalam sebulan tuh bisa hampir 4 kali berubah.
desain tempatnya, posisinya itu. Kreatif luar biasa. Iya, kreatif dulu. Gitu loh. Insya Allah nanti ada upgrade lagi karena lagi ada pembangunan, jadi belum sempat. Jadi pembaharuan selalu membangkitkan harapan baru dalam jiwa, teman-teman. Jadi istri itu jangan cuma itu aja. Kecuali memang ada hal-hal yang memang kalau nanti Allah kasih anugerah teman-teman punya suami. Harus dirubah tempat kamar itu, posisi gitu. Jadi walaupun cuman bantalnya, yang penting resik, bersih. Ya, bersih, resik. Jadi pembaharuan selalu membangkitkan harapan baru dalam jiwa. Meresapkan kenyamanan dalam jiwa, membuat hidup jadi lebih hidup, serta melenyapkan kebosanan dan kejenuhan. Ini kata Abdurrahman bin Atta'illah al-Muhammadi ya teman-teman, bukan kata saya. Maka ketika sang suami mendapati suasana dan desain interior rumahnya dari waktu ke waktu selalu diperbaharui dan berubah, maka jiwa suami pun akan berubah seiring dengan perubahan yang terjadi ini. Suami akan merasa bahwa rumahnya selalu terkesan seperti rumah baru dan cantik. Keren kan teman-teman? Ini dicatat nggak nih? Ini begini-gini catat nggak nih? Gitu kan? Jadi kalau teman-teman ada hal-hal yang kok saya suami agak ini ya, bikin lah hal-hal yang baru itu. Ya. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan interior rumah dalam rangka termasuk interior akhlak semakin baik. Ya, semakin baik. Nah, ini sebagai hadiah kejutan sang istri kepada suami. Istri itu tidak meminta uang kepadanya untuk mengadakan perubahan ini, tapi dia melakukan dengan cara yang kreatif sesuai dengan batas kemampuan yang ada. Misalnya seperti tempat tidur yang sebelumnya terletak pada sudut tertentu dalam kurun waktu yang cukup lama, sang istri berinisiatif untuk memberikan perubahan dengan memindahkan posisi tempat tidur ke sudut lain. Jadi memberikan spray baru yang tidak pernah dilihat oleh suami sejak lama dan memberikan sentuhan khusus yang dapat menambahkan keindahan dan kecantikan kamar tidurnya. Demikian juga pada ruang makan, sama istri dapat memindah meja makan ke tempat lain, mengubahnya letak berkakasnya, ya, yang ada di atasnya. Hal ini sama dia lakukan juga pada bagian rumah lainnya, seperti berusaha memberikan sentuhan-sentuhan khusus yang dapat menambah keindahan rumah. Nah, jangan sampai nanti ketika pas mau datang gitu tiba-tiba dikasih bunganya bunga bangke lagi di depan tidurnya. Nah, ini bahaya kalau bunga bangke, taruh gue udah mati apa kan gitu, bahaya juga. Jangan salah nih ngajinya, ntar salah lagi. Ya. Nah, jadi teman-teman, kadang ada sebagian istri yang sudah menikah dalam kurun waktu setahun, 2 tahun atau lebih, tapi rumahnya tetap begitu-gitu saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ketika dia berpikir untuk mengadakan perubahan, dia meminta uang untuk membeli perkakas baru, seolah-olah dia tidak dapat memberikan perubahan pada rumah kecuali membelinya dari pasar. Dia tidak mampu memberikan perubahan ala kadarnya terhadap interior rumah. Alih-alih membahagiakan suami, istri semacam ini justru malah dapat membuat suami marah dan jengkel. Oleh karena itu, istri hendaknya selalu meninjau kembali dirinya agar dapat berbahagia dan membahagiakan suaminya. Itu ya, itu tips yang ke-6. Lalu tips yang ke-7, paham sampai sini teman-teman? Paham ya? Lalu yang ke-7 tipsnya, menurut Abdurrahman bin Atta'illah al-Muhammadi, untuk menjadi istri yang terbaik di muka bumi adalah memberikan sambutan dan perpisahan yang baik. Jadi memberikan sambutan, perpisahan yang baik. Sebagian istri itu memberikan sambutan dan perpisahan kepada suami hanya pada permulaan masa pernikahan saja. Itu biasanya. Sebagian yang lain malah ada yang tidak memperhatikan sama sekali. Ketika suami datang ke rumah, sang istri malah sudah tidur atau sedang asik di dapur mempersiapkan makanan. Ketika suami mengucapkan salam, istri menjawabnya dari dapur dengan suara keras. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kredit nggak ada ya? Sangat tukang kredit atau COD. Harus menyambutnya. Ya, jadi ketika suami mengucapkan salam itu yang terjadi, atau menjawabnya sambil duduk di depan televisi asik nonton sinetron, film, dengan tanpa memperhatikan suami, atau malah sedang berada di luar rumah berkunjung ke tempat sahabatnya, datang ke rumah istrinya nggak ada. Nah, ini bahaya, ya. Atau jadi dia harus keluar tuh harus ada izin. Jadi suami itu ketika pulang tahu kondisi di mana, lagi apa, kondisi seperti apa, itu penting. Nah, semua yang disebutkan tadi itu merupakan hal yang dapat membuat suami itu bosan, karena hal tersebut bagi suami dianggap sebagai bukti tidak adanya cinta yang mendalam, tidak sayang dan tidak ada penghormatan kepada sang suami. Nah, ini hati-hati. Nah, demikian juga ketika hendak keluar rumah, terkadang suami keluar rumah sedangkan istrinya malah lebih asik dengan pekerjaan di rumah dan lebih memilih duduk di depan layar televisi. Ketika suami berbicara kepadanya itu bahwa dia tidak akan keluar. Nah, istri menjawabnya dengan enteng dan dingin tanpa melihat suami.
Karena pandangannya tetap tertuju pada layar televisi. Ini juga jangan sampai. Begitu juga ketika suami telah keluar rumah, istrinya malah asik baca buku, koran, atau sibuk dengan pekerjaan lain. Semua itu bisa menjadi hal yang menimbulkan persepsi yang kurang baik dari suami. Nah, bahwa sang suami lebih mementingkan kesibukan sendiri meskipun sepele daripada dirinya. Bahkan terkadang ada juga istri yang sama sekali tidak mengetahui kepergian suaminya, tetanya nggak ada. Nah, ini penting ketika pergi itu udah dahulukan, hilangkan semua pekerjaan, udah ya, lepas suami dengan baik. Sama kayak kita tuh kalau berangkat pagi, manasin, istri udah siapin semua, sibuk. Yang lain ditinggalkan dulu. Nah, nanti kita cium tangan, terus kening istri, cipika-cipiki, ya itu penting tuh teman-teman, ya. Jangan sampai diabaikan. Maka kita akan merasakan bulan madu setiap hari. Beneran teman-teman. Jadi seorang perempuan yang cerdik, yang berusaha mendapatkan hati suaminya adalah yang dapat berlaku baik dalam memberikan sambutan dan perpisahan kepada suami. Nah, ketika suami pulang ke rumah dan meninggalkan apa yang dipegangnya, dan segera berdiri menyambutnya dengan riang gembira, berdoa untuknya, atau dengan bahasa-bahasa silahkan mengagetkan dan segala macam disambut. Sekian lama aku menunggu, boleh dengan guyonan-guyonan. Jadi istri yang baik, istri yang telah selesai menyiapkan makanan sebelum suami datang, mengubah keharuman rumah, pergantian baju yang dipakaikan yang terkena kotoran, bau, tidak enak, pekerjaan rumah, dia udah siap semuanya, wangi. Ya, makanya begitu juga halnya ketika suami hendak keluar rumah, istri menyiapkan kebutuhan suami agar tampak rapi, tertib, tampan. Kemudian dia mengantarkan suaminya sampai ke pintu dan melepaskannya dengan ungkapan yang baik, berdoa untuknya. Fi amanillah, Allahumma sayyiban hanian wa sayyiban nafi'an. Kalau hujan, diingatkan suaminya, ini hujan Pak, jangan lupa Kak, ayah atau sayang untuk doa. Terus bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma baca juga doa-doa lah gitu loh. Pokoknya doakan gitu. Jangan malah pas suami, sayang ntar kalau pulang bawain martabak ya sayang ya. Gitu. Jangan. Iya kalau umpama bawa martabak, kalau lakinya kelindes kontainer jadi martabak, hilangin tuh yang kayak gitu, pesan-pesan begitu tuh, ya nggak boleh. Jadi apabila sang suami keluar untuk kepergian, istri menyiapkan barang bawaan, kan gitu, kebutuhan, berdoa untuk, kan sering tuh kita nggak sadar. Pulang jangan lupa ya sayang bawa ini ya, beleng-beleng gitu. Jangan tuh teman-teman ya. Sering tuh martabak jangan lupa ya, martabak. Ya kalau dia pulang martabak, kalau dia suaminya yang jadi martabak. Ya. Lalu yang kedelapan tipsnya itu diam yang baik. Diam yang baik. Pasangan suami istri tentunya akan menghabiskan banyak waktu bersama untuk duduk bersama, berdua. Mereka berbicara apa saja yang telah mereka jalani, mulai dari yang terjadi di kesehariannya, musyawarah, urusan rumah, hal-hal lain. Membiasakan hal seperti ini dalam kehidupan rumah tangga itu merupakan langkah yang baik. Ya, sangat baik sekali. Dan dapat menambah kemesraan, kebahagiaan, hidup merasa berdua, itu enak tuh. Ya. Enak ya kayak gitu. Ya. Di sini ada jawab, semoga ada sisa satu buat saya. Ya harus jadi suami yang mengerti. Nanti didik istrinya. Didik istrinya, aku sayang pengen nih gini. Didik. Jadi ada kalimat, istri itu tergantung suami. Kalau kalian suaminya cerdas, insya Allah istrinya cerdas. Beneran loh teman-teman. Bener itu. Kita tuh kepala rumah tangga, maka suami itu harus belajar banyak, buku dibaca semua. Bil khusus tentang masalah rumah tangga. Penting itu. Sangat penting. Apalagi kalau di pondok tuh, untuk memuaskan istri itu ada Qurratul Uyun, ada Fathul Izar. Ya, orang pondok yang tahu tuh, Qurratul Uyun, Fathul Izar itu dibaca itu. Ya, kalau orang-orang pondok itu pasti bikin puas suami, suami itu pasti muasin istri itu, beneran teman-teman. Iya, iya. Jangan cuman pelajaran-pelajaran itu tuh penting di pra sebelum nikah itu, Qurratul Uyun, Fathul Izar, gimana cara yang baik, yang menurut ini memuaskan, itu ada diajarin, bukan nggak diajarin teman-teman. Di Islam tuh komplit semua diajarin, memuaskan, ya, gimana memuaskan suami, memuaskan istri, ya, ada semuanya. Ya, ada semuanya. Dulu saya 4 tahunan yang lalu saya buka itu Qurratul Uyun Fathul, tapi akun saya terbanet permanen 2. Emak-emaknya nggak bisa diem, nanyanya itu ada aja.
Ya, sampai ada bab helm gitu. Itu. Ya. Nah, ini penting, ya penting untuk mempelajari. Maka teman-teman duduk yang baik, duduk yang membuat pasangan nyaman gitu loh. Ya, yang mesra, ya, yang mengandung. Kenapa sih laki-laki suka ke apa warung-warung janda, ya, warung-warung yang ini? Kenapa ya? Karena disambut. Ya, makanya saya selalu kasih ilmu gini ke teman-teman. Pernah nggak teman-teman terbayang kok laki-laki suka ya ke tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat ini? Maka itu seorang istri harus belajar tuh cari tahu apa yang membuat dia senang. Banyak hal teman-teman, banyak hal. Ya, lagi ngaji Quratul ya enggak. Jadi ketika otak laki-laki teman-teman, nelpon aja kayak nelpon, halo gitu kan, halo gimana sayang gitu kan. Laki-laki itu ketika disambut dengan bahasa yang nyaman, dengan nada tonasi yang menggairahkan, mbak seperti masa muda. Halo, gimana? Kamu di mana sayang? Aku di sini gitu. Tapi kalau seumpama kita ngomongnya, loh, kamu di mana? Udah kayak Satpol PP tuh. Ya, di mana ya? Lagi ngapain ya? Udah Satpol PP aja udah. Pasti nanti diganti itu nama bininya Satpol PP gitu. Wah, bahaya beleng-beleng itu. Nada itu penting teman. Nada itu penting. Kan banyak orang yang ketika udah masih awal-awalnya tuh kayak gitu gitu. Tapi ketika pas sudah agak lama dia nggak bersyukur tuh, nggak menjaga itu semua. Tonasi seperti apa gitu lah. Nah itu penting ya, penting sekali. Nah ini merupakan tips yang ke-8. Tips yang ke-9, duduk aja harus baik. Di Islam itu semua diajarkan. Kurang apa di agama Islam? Sampai dalam hal itu aja komplit. Semua rujukannya di Al-Quran itu ada semua. Ulama-ulama sudah menggaris-garis bawahi. Ya, bab-babnya itu ada di Islam itu. Ya, gimana kalau haid, gimana kan? Beda agama segala. Ya, jangankan kau haid gitu loh. Domba aja kau tusuk gitu. Ada boleh tuh. Colok-colok keledai juga ada. Hati-hati. Hati-hati gitu. Maka di sini ada tips yang ke-9 menurut Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi, ya, hati-hatilah dengan kelahiran anak pertama katanya. Hati-hati dengan kelahiran anak pertama. Barangkali saja teman-teman mungkin teman-teman heran dengan judul ini. Namun sebenarnya permasalahan kenapa hati-hati dengan kelahiran anak pertama. Yang terjadi pada waktu kelahiran anak pertama ini telah banyak membuat gundah para suami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makanya sebagian besar perumpamaan itu menjadi kelahiran anak pertama sebagai suatu yang istimewa. Ya. Semua itu dikarenakan telah lahir anak pertama yang ada dalam kehidupannya. Nah, anak pertama yang membuat menjadi seorang ibu yang berbahagia, hal ini tidak apa-apa dan merupakan sesuatu yang wajar saja. Tapi merupakan sesuatu yang tidak baik apabila dengan kelahiran anak pertama ini seluruh perhatian istri tercurah kepada sang buah hati tersebut. Nah, hati-hati nih. Ya. Menurut Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi, hati-hati. Tercurahnya hanya untuk anak saja, sehingga membuatnya tidak lagi memperhatikan suami. Tidak mau berhias untuknya. Itu fakta. Ada nggak yang kayak gitu, teman-teman? Ya, udah nggak mau berhias lagi, ya. Dan tidak mau bercengkrama atau duduk bersamanya, sibuk sama bayi. Ketika sedang duduk bersama suami, dia mengambil anaknya, menimangnya, bermain dengannya, meninggalkan sang suami, tidak melayaninya dengan alasan sedang sibuk dengan anaknya. Itu fakta. Banyak yang kayak gitu. Terkadang ketika suami berbicara mengenai sesuatu hal, di tengah-tengah perbincangan, dia malah pergi begitu saja dan beralih hanya memperhatikan anak serta bermain dengannya. Nah, ini bahaya. Ya, masih banyak lagi perilaku lain yang dapat mengesankan adanya tidak perhatian sang istri pada suami karena kelahiran anak pertama. Amarah suami yang semacam ini dapat tercermin dalam perilaku dan sikapnya, teman. Dia mulai menjadi mudah emosi, uring-uringan kalau anak pertama tuh. Sering tidak pulang ke rumah, mencari tempat lain di luar rumah yang lebih baik. Kenapa? Perhatiannya ibu tuh banyak kan tertuju sama anak. Ini hati-hati nih. Hati-hati tuh.
Ya, jadi seorang istri yang bijaksana seharusnya bisa membagi perannya dengan baik antara suami dan anak. Misalnya seperti bermain sepuasnya dengan anaknya. Ketika suami sedang tidak ada, carinya gitu. Kalau suami nggak ada, baru main sepuasnya mana. Ya, berusaha menidurkan anak sebelum suami datang agar dapat memberikan perhatian kepadanya. Dan berusaha untuk menyelaraskan perhatian antara keduanya sehingga dia tidak merugikan suaminya dan tidak menyia-nyiakan anaknya. Sampai segitunya loh ajaran Islam tuh teman-teman. Detail ya, sampai detail kayak gitu. Sebelah beleng-beleng. 10, berhias. Jadi setiap perempuan tentunya mempunyai kecantikan tersendiri, ya, akan tetap harus cantik, berhias. Nah teman-teman, yang jadi masalah perempuan yang cerdik dan bijaksana adalah mereka yang dapat menampilkan kecantikannya dan merawat dengan baik. Nah, berapa banyak perempuan cantik akan tetapi tidak enak dipandang dikarenakan tidak mampu menampilkannya secara profesional. Betul nggak sih? Banyak tuh, itulah, nggak profesional dia. Dan bahkan ada yang sampai lupa untuk menampilkan kecantikan tersebut khusus untuk suami. Giliran ke undangan lu cantik banget. Ya. Itu yang terjadi kan? Dan bahkan ada yang sampai lupa untuk menampilkan kecantikan tersebut untuk suami. Nah semua itu dikarenakan dia tidak mampu menjaga perilakunya sehingga kecantikannya pun tenggelam oleh keburukan sikap dan tabiatnya. Serta ada juga yang hilang dikarenakan enggan berhias. Nah setiap istri pastinya mengerti apa warna dan model yang sesuai dengannya. Dan dapat menampilkan kecantikan serta keelokannya. Seorang istri yang baik hendaknya sangat memperhatikan hal-hal semacam ini. Terlebih pada masa sekarang nih. Ya. Nah ketika ada namanya dekadenasi ya, moral lah mewabah di mana perempuan memamerkan seluruh perhiasan auratnya di pasar, di jalan, tempat umum, televisi, di TikTok. Oh, kalau TikTok mah luar biasa. Giliran kelar TikTok berubah jadi kuntilanak untuk suami. Nah, ini bahaya ini. Tak boleh gitu. Jadi ketika menyambut kedatangan sang suami, seorang istri hendaknya memakai baju yang disukai suaminya. Nah, kalau pakai pakaian, ya pakai pakaian haram kalau kata bahasanya Ani sama Hera tuh. Pakaian haram boleh, tapi untuk istri. Istri, pakaian haram boleh kan? Mancing gitu datang. Waalaikumsalam. Ih sayang, lenyet gitu kan? Makanya kenapa banyak orang-orang datang ke tempat laki-laki? Kamu pelajarilah itu. Pelajari itu. Ya. Kalau perlu cari ilmunya pelakor supaya kamu jadi tahu strateginya gitu. Jangan kamu malah diemin, salah sendiri nggak belajar ilmu pelakor sih. Ketika tidur seorang istri itu sebaiknya memakai baju yang menampakkan keelokannya, dapat menggugah gairah, pakai wangi-wangian, jangan kok pakai balsem. Makanya kemudian selain beberapa momen tadi, orang istri hendaknya memakai baju yang dianggap sesuai dengan situasi kondisi untuk menjaga pandangan dan hati suami, kan gitu. Jadi seorang istri hendaknya menyadari bahwa kecantikan tidak tergantung pada harga baju yang dipakainya, teman-teman. Tidak semua gaun harganya semakin mahal maka akan semakin menambah kecantikan, enggak semua begitu. Akan tetapi kecantikan hakiki seorang wanita itu sebenarnya lebih banyak tergantung pada kemampuan untuk memilih gaun atau pakaian yang sesuai dengannya. Di samping itu standar kecantikan seseorang tidak terdapat pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Paham ya sampai sini? Insyaallah itu saja, nanti tips yang ke-11 berikutnya. Insyaallah teman-teman ya, mudah-mudahan panjang umur dan kita terus bisa belajar mempersiapkan diri untuk bisa menjadi istri yang terbaik dunia dan akhirat. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Udah, gitu Ani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua saudari-saudariku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keterangan sedikit Pak Ustadz tentang istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijatul Kubro. Nah, ini Siti Khadijatul Kubro ini kan julukan Kubro tuh Pak Ustadz. Yang diartikan di situ sebenarnya kalau secara arti Kubro itu besar Pak Ustadz. Ya, dimaksud dari Siti Khadijatul Kubro ini julukannya mendapat Kubro, dan apa kelebihan-kelebihannya Pak Ustadz? Yang jelasnya Siti Khadijatul Kubro ini sudah pastinya istri yang soleha gitu. Dan apa saja kelebihan-kelebihan dia di dalam berumah tangga dengan Rasulullah Pak Ustadz? Oke.
Apa ini? Oke, Bismillah. Khadijatul Kubra. Secara harfiah berarti Khadijah itu artinya yang agung atau Khadijah yang besar, yang terbesar. Maka secara umum kalau kita mau belajar istilah merujuk pada Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini yang dikenal karena kemuliaan, kesabaran, kedermawanan. Nah, Khadijah nama seorang wanita terkemuka dalam sejarah Islam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kubra itu kata dalam bahasa Arab yang berarti besar, agung, ya. Atau bisa kita bilang yang terkemuka. Itu yang harus kita pahami. Makanya jadi Khadijatul Kubra sebutan untuk menghormati, mengagungkan Khadijah sebagai sosok yang sangat penting dalam Islam. Gitu loh. Bagaimana tidak penting dalam Islam? Rasulullah itu dari mulai pertama nikah itu perjuangannya Khadijah itu tidak main-main. Sampai-sampai kan saya selalu ulang-ulang teman-teman. Khadijah itu sepertiga kota Mekah itu miliknya Khadijah. Banyak yang melamar Khadijah. Ya. Khadijah itu pertama nikah. Lalu cerai meninggal, suaminya meninggal. Lalu yang kedua cerai memang berpisah, cerai tidak meninggal. Nah itu dipersiapkan sama Allah, wanita yang luar biasa is the best ini, ya, yang kecantikannya juga luar biasa, kedermawanannya luar biasa, hatinya luar biasa. Maka di situ orang-orang yang memang terpelihara. Maka kekayaan sepertiga kota Mekah milik dia itu habis untuk di jalan Allah, untuk di jalan Allah. Ya. Maka saya selalu sejarah singkatnya itu nggak ada yang bisa menandingi memang. Makanya cintanya Rasulullah walaupun orangnya sudah wafat, kebayang nggak sih? Tapi Rasulullah tetap selalu ingat dengan Khadijatul Kubra. Makanya ketika Khadijah meninggal itu, tahun itu disebutnya tahun kesedihan, Yaumul Am. Karena sangat bersedih hati Rasulullah. Ya Rasulullah sangat bersedih hati. Maka mudah-mudahan sama Allah wanita-wanita di akhir zaman 2025 walaupun memang tidak bisa persis sama Khadijatul Kubra, minimal bisa mencontoh Khadijatul Kubra. Sampai-sampai dia ditanya sama wanita-wanita Arab itu gitu kan, Quraisy, bagaimana rasa cintamu kepada Rasulullah? Apa kata Khadijah? Udah nggak berpikir tentang cinta, tapi berpikir bagaimana aku bisa membantu Rasulullah, bagaimana aku bisa menolong Rasulullah, agamanya Rasulullah. Udah nggak terpikir masalah cintanya dia. Dari saking seperti jiwa sudah menyatu gitu. Apapun, bahkan sampai satu riwayat mengatakan Rasulullah dari saking letihnya setelah berdakwah. Khadijah ini wanita yang kaya raya, tapi pada saat di perjalanan hidupnya sampai pernah puasa berhari-hari. Sampai habis hartanya. Karena memang pada masa itu Khadijah kan kaya. Ketika si budak ini, harganya budak seumpama belinya harga Rp1.000, tapi dia minta dibelinya itu karena masuk Islam itu minta 1 juta gitu, ditebus untuk agama Allah. Orang-orang budak-budak yang beragama Islam ditebusnya semua, diberesin sama Khadijah sampai habis uangnya. Sampai pernah diboikot itu Khadijah itu untuk nyusui Fatimah Zahra, Fatimah anaknya Khadijah. Sudah tidak keluar lagi yang namanya susu karena memang berhari-hari udah berpuasa. Yang keluar darah. Alhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah kalau kita hati tidak benar-benar terbersit untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sampai perjuangan Rasulullah lagi sudah berdakwah, letih melihat istri tercintanya yang kondisi sedang sakit-sakit, dia pengen dilihat sama Rasulullah tuh, saya sehat, segar. Duduk di pangkuannya Khadijah, membelainya Khadijah, rambutnya Rasulullah dirapikan karena duduk di pangkuan pahanya Khadijah, sambil membuat Rasulullah agak tenang.
Dan tanpa terasa Khadijah itu meneteskan air mata melihat wajah Rasulullah karena begitu kasihan suaminya lelah, letih, berdakwah, berjuang, gak ada hentinya. Tapi harta dia sudah habis. Lalu menetes air matanya Khadijah ke pipinya Rasulullah yang sedang tidur. Apa jawabnya? Rasulullah melihat, wahai istriku tercinta Khadijah, menyesalkah kau menikah dengan? Apa jawabnya Khadijah? Ya Rasulullah, aku bangga. Tak ada terbersit pikiranku menyesal aku bangga menjadi istrimu. Bahkan andai kata ketika aku meninggal dan kau ingin menyebarkan agama Islam yang luar biasa ini, kau tidak ada yang namanya untuk menyeberangi satu sungai tak ada rakit. Maka kau gali kuburanku, tulang belulangku kau jadikan rakit untuk menuju ke sana. Kekayaan Khadijah di zaman itu sepertiga kota Mekah miliknya sampai wafatnya saja. Kain kafannya untuk nutupi wajahnya, kakinya terlihat, untuk nutupi kakinya, kepalanya terlihat, hingga turun kain kafan dari Allah Rabbul Jalla Jalaluhu khusus salam untuk Khadijah Zahra, dan diberikan kain kafan dari Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Itulah Khadijatul Kubra. Beda di sebelah. Tuhannya aja nggak ada kain kafan, pakai kancut doang. Beda. Hah? Sampai sekarang nggak pakai, ibaratnya pakai kancut doang, nggak ada malu. Kita aja punya kakek nenek moyang di foto aja, taruh di itu aja kita malu. Dia punya Tuhan aja nggak malu. Ya, nah, ini penting. Makanya bersyukurlah kita menjadi agama yang Islam, Muslim, terpakai, akalnya terpakai. Akal itu sehat. Akal kita waras. Kalau nggak waras ODGJ ya bebas, mau pakai celana nggak pakai celana, pakai kancut keliling juga dia bebas ODGJ. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah kasih anugerah kita ini menjadi iman dan Islam. Itu anugerah tiada tara. Makanya ada kalimat salawatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, dan keluarganya termasuk istri Nabi dan semua sahabat keluarganya. Keluarga Nabi salawat. Sa'duna fid dunya. Biasa sering dengar nggak gitu kalimatnya teman-teman? Sa'duna fid dunya, uzuna fil ukhra, bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Sa'duna fit dunya. Itu kalau kita baca dan kita tahu, Masya Allah, gak terasa gitu. Mudah-mudahan semua yang sudah dapat istrinya bisa berusaha menjadi Khadijah. Yang belum, semoga mendapatkan istri seperti Khadijah Zahra, insya Allah. Amin. Ya uhailal ma'ruf wa'ata'il ma'nuf Guratanil malhuf innakum bi adrak. Kalau teman-teman hafal, kalau nggak hafal ya jangan teman-teman beleng-beleng nanti. Kalau ngerti ya enggak dihayati gitu kan. Kalau dihayati itu nikmat teman-teman. Kalau dihayati. Hera kayaknya udah ngorok itu Ustaz. Oh ya. Dek. Oh, Dek. Hera. Iya. Oh, ada yang bilang nggak ngerti artinya. Yaitu sa'duna fit dunya, kebahagiaan kami di dunia. Fauzuna fil ukhra, keberuntungan kami di akhirat. Bi Khadijatul Kubra, dengan perantaranya Khadijah Al-Kubra, wa Fatimah Az-Zahra, dan Fatimah Az-Zahra. Karena wasilahnya kita itu karena perjuangannya mereka, Islam sampai ada hari ini, detik ini kita dapat agama Islam itu karena memang perjuangannya Khadijah juga.
Ya uhailal ma'luf, wahai pemilik kebaikan. Wal ata'il ma'luf, dan pemberian yang disukai. Karena Khadijah itu memberikan apapun yang disukainya demi agama Allah. Ya, maka di situ kalimatnya adalah Ghuratan lil ma'luf. Jadi wahai pemilik kemurahan hati, wal ata'il ghufran, di situ kalimatnya wal ghufran, dan pemberi juga ampunan. Aratan lil khairat, kasihanilah orang yang dekat kami. Innakum bi adrak, sesungguhnya kalian lebih mengerti. Karena memang Khadijah itu sangat peka kepada orang-orang fakir miskin. Kita udah miskin ilmu, miskin semuanya, miskinnya adab, akhlak, etika nggak punya. Ya, ya uhailal as'af, wahai pemilik belas kasihan, wal ata'il hawab, dan pemberi atas kelembutan. Sangat lembut Khadijah, sangat lembut. Itu baru para nabi, istri-istrinya. Insya Allah kalau kita itu baca dan kita bisa netesin air mata kalau membayangkan luar biasa perjuangannya Khadijah, gitu kan? Ya, beda kalau yang di sebelah. Punya katanya Tuhannya, metong, kabur semua muridnya. Allah Ta'ala alam bisawab, gitu teman-teman. Ya. Ada Izin, lagi? Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz. Satu pendamping wanita dari Rasulullah ini kan luar biasa Pak Ustadz ya. Siti Khadijatul Kubro, Siti Fatimah Zahra. Ini setidaknya pengetahuan kita tentang sejarah-sejarah mereka dalam mengabdikan diri kepada suaminya menjadi suri tauladan Pak Ustadz, baik bagi kaum Hawa sekarang ini gitu. Tapi mengapa minimnya pengetahuan atau pengkabaran tentang cerita-cerita kedua sosok wanita yang hebat ini, pendamping Rasulullah. Salah satu contoh Pak Ustadz, ada lagi Siti Khadijatul Kubro selalu dalam sejarah berbincang-bincang kepada itu yang namanya anaknya Siti Fatimah Zahra, walau dalam kandungan sekalipun gitu. Ini menunjukkan bahwa kedekatan seorang ibu kepada anaknya, bahkan apakah mungkin Pak Ustadz bahwa Siti Fatimah Zahra itu memang dilahirkan sebagai wanita yang memang mendapat izinnya Pak Ustadz, apakah memang benar Siti Fatimah Zahra mendapat amalan-amalan yang khusus diberikan Rasulullah kepada Siti Fatimah Zahra Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Amalan-amalan yang diberikan sama Rasulullah juga disampaikan kepada keluarga. Dari keluarga disampaikan kepada keluarganya lagi, kepada keluarganya lagi, kepada keluarganya lagi. Makanya kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran, ahli baiti wa itrati. Kita kan seringnya tuh Al-Quran wa sunnah kan gitu. Tapi yang lebih sahih itu kalimatnya Al-Quran, ahli baiti wa itrati. Al-Quran dan juga keturunanku. Itu yang lebih sahih. Ya. Makanya di situ Rasulullah menyampaikan kepada cucunya Hasan Hussein, pada anak-anaknya, ya, Fatimah termasuk, ya, pada istri-istrinya, ya, dan itu disampaikan kan, amalan-amalan itu disampaikan. Makanya amalan seorang wanita itu saya selalu pakai kalau buka komal pagi, ya, apalagi kalau sore itu, saya selalu santri ini semuanya saya bilang subhanallah.